Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada Syarifah untuk memimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Syarifah. Yuk. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, bagus sekali ya nak. Sekarang semua sudah hadir. Maka untuk memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, Ayo. ayo maju, maju. Nah, kita tadi telah menyanyikan salah satu lagu nasional. Dengan menyanyikannya, diharapkan kita memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Kali ini kita akan membahas materi dari tema 7, subtema 3, yaitu indahnya keragaman budaya di negeriku. Di sini, kita akan mempelajari dan menemukan kata sulit dan menentukan gagasan pokok paragraf dari sebuah teks. Sebelumnya kita telah mempelajari keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita atas keragaman itu? Adakah yang tahu? Saya, Bu. Ya, Syarifah. Dengan adanya keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, maka sikap kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, benar. Tahu. Syarifah benar. Tentunya kita harus menjaga keragaman yang ada, menghargai dan menghormati keragaman yang ada. Nah, adanya keragaman itu membuat kita menjadi lebih indah, kaya akan budaya, dan menjadi bangsa yang besar. Maka kita harus menjaga keragaman yang ada ya. Baik, Bu. Nah, Ibu kan sudah membagikan bahan ajar di grup WhatsApp kita kan? Untuk selanjutnya, kalian masing-masing membaca teks yang ada di bahan ajar tersebut yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Silakan semua membacanya ya. Baik, Bu. Nah, apakah semua sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, apakah ada kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Ada, Bu. Nah, untuk sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kata sulit? Kata sulit adalah kata-kata yang baru kalian dengar dan kalian belum mengetahui arti dari kata tersebut. Untuk itu, Ibu minta kalian kerjakan tugas yang ada di bahan ajar ya, yaitu menuliskan kata-kata sulit dan atau kata yang baru kalian dengar beserta artinya ya. Artinya dapat kalian cari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian kerjakan tugas ini di bahan ajar ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Kerjakan sekarang juga ya. Baik, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu.
Untuk itu, Ibu minta kalian untuk membacakannya. Membacakan apa yang kalian kerjakan. Siapakah yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Hestu, bacakan hasil kerjaannya tuh. Yang pertama itu ada adat, artinya perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Yang kedua itu unik, artinya tersendiri atau tidak ada persamaan. Yang ketiga itu ada toleransi, artinya sikap saling menghargai, yang saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat. Yang keempat itu ada persatuan, artinya tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan. Sudah, Hestu? Itu aja, Bu. Ya, terima kasih, Udah, Bu. Hestu. Apa yang dibacakan Hestu tadi sudah benar. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang gagasan pokok paragraf. Terima kasih. Menjelaskan tentang gagasan pokok paragraf. Ya, adakah yang tahu apa itu paragraf? Udah, nggak usah. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan penuh. Sebuah paragraf dikatakan sempurna jika memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, kan? Jadi, gagasan pokok selalu diiringi dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, pasti ada gagasan pendukung. Nah, adakah yang tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok itu disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pokok adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung ini dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya disebut dengan gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Dan gagasan pokok juga terletak di awal, di tengah, atau di awal ataupun di akhir. Yang dimana paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut kalimat deduktif, dan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir disebut induktif, dan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir disebut dengan campuran. Nah, sekarang kita akan membahas cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utamanya di akhir, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lainnya. Sekarang mari kita simak contoh paragraf berikut. Pada teks tersebut, keseluruhan paragraf tersebut membahas pawai budaya yang menarik bagi kaum Babakan. Nah, manakah yang menjadi kalimat utama, yang menjadi inti dari paragraf tersebut, dan manakah yang menjadi kalimat pendukungnya? Nah, di sini yang menjadi pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan, sedangkan gagasan pokoknya adalah pawai budaya yang menarik.
Dan kalimat lain pada paragraf tersebut adalah kalimat pendukung. Nah, setiap paragraf biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal yang ada di bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Kalian harus menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks yang berjudul supaya tetap rukun, maka lakukan hal ini. Dalam teks tersebut terdapat 4 paragraf, yang dimana setiap paragrafnya itu memiliki pokok pikiran. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya, dan setelah selesai, setiap kelompoknya harus mewakilkan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Kerjakan tugas ini di buku tugas, dan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan mengerjakan. Baik, Bu. Nah, waktu untuk mengerjakannya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, karena semua sudah selesai, maka silakan untuk kelompok pertama membacakan hasil diskusinya dan diharapkan kelompok lain untuk menyimak apa yang dibacakan oleh temannya ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Hestu. Saya, Bu. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang nomor 4 Baiklah, Bu. Bu. Baiklah, Bu. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari paragraf 1, pokok pikiran adalah negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Pokok pikiran paragraf kedua itu adalah salah satu sikap yang harus dilakukan, yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Pokok pikiran paragraf ketiga adalah menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pokok pikiran paragraf keempat adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Nah, terima kasih ya Hestu. Apa yang disampaikan oleh Hestu tadi yang dari perwakilan kelompok 1 sudah sangat benar. Nah, di sini mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Nah, kita tadi telah menentukan pokok pikiran dari teks tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Nah, keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia itu menjadi magnet bagi para wisatawan. Maksudnya adalah keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia karena Indonesia memiliki budaya yang banyak dan yang sangat unik. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian membaca teks bacaan yang ada di bahan ajar yang berjudul Mengenal Magnet dalam Kehidupan. Sekarang, Ibu persilakan kalian untuk membaca yang masing-masing ya. Baik, Bu. Lanjut ya. Apakah semua sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, setelah kalian membacanya, Ibu ada pertanyaan nih. Jika ada yang tahu, silakan diangkat, silakan menjawabnya ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan magnet? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Syarifah. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, Bu.
Ya benar. Selanjutnya, benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, Bu, benda yang dapat ditarik magnet, contohnya besi dan baja, Bu. Ya benar, itu benar. Selanjutnya, benda apa sajakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Adakah yang tahu? Kayu, Bu. Kayu, ya benar. Plastik. Selanjutnya, magnet itu memiliki dua kutub. Adakah yang tahu kutub apa saja? Saya, Bu, Ya, Hestu. ada kutub utara dan kutub selatan, Bu. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kalian sudah memahaminya kan? Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang magnet. Magnet itu merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub yang sama dari dua magnet didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, apakah ada yang ingin bertanya untuk materi kita hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kembali materi kita hari ini. Silakan kepada Syarifah untuk menyimpulkannya. Baik, Bu. Kesimpulannya, negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan itu, kita dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf dikatakan sempurna jika memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, oleh Syarifah dan apa yang disampaikan oleh Syarifah sudah cukup jelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang akan dibahas dan gagasan pendukung adalah kalimat penjelasnya. Maka gagasan pokok selalu diiringi dengan gagasan pendukung. Nah, untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dan sebagai bahan evaluasi untuk Ibu sendiri, di sini Ibu telah membagikan soal untuk kalian yang kalian akan kerjakan secara individu. Tugas ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dan tugasnya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pantun. Ibu harap kalian membaca materi tersebut di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih untuk semuanya dan untuk kerja keras ini mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa ya. Pada Syarifah untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.